Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fajar Arfiansyah, NPM 06 2019 107176. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 4 di praktikum basis data, yaitu pertama-tama kita buat file yang bernama controller. Di sini berfungsi sebagai pengontrol antara kelas model dan juga view. Oke, setelah membuat file controller, kita buat kelas baru yaitu bernama aslab controller, out controller, daftar prak controller, modul controller, praktikan controller, praktikum controller. Ini sama seperti yang ada di kelas model. Kita samakan isinya. Oke, setelah sudah, pertama kita pergi ke kelas aslab controller terlebih dahulu. Nah, isi dari kelas aslab controller di sini yaitu function dari kelas yang berada di aslab model ini. Nah ini dia. Tapi kita mengambil fungsinya yang berupa tampilan pada view nantinya. Oke, kalau proses kita biarkan ke dalam kelas model. Nah, di sini fungsi dari kelas model di sini yaitu ada indeks, nilai, yaitu berfungsi untuk tampilan nilai, lalu grade nilai ini untuk tampilan nilai pada saat pembuatan nilai. Ini juga store nilai ini untuk data menyimpan nilainya. Nah, untuk bisa mengakses ke dalam kelas model, kita buat objek baru. Pertama, kita buat private model. Ini hanya bisa diakses pada kelas aslab controller itu sendiri. Lalu kita buat public function construct. Ini seperti konstruktor. Kemudian this model variable tadi sama dengan new aslab model. Nah, kita buat objeknya dari kelas aslab model. Kemudian setelah itu kita panggil ke dalam sini yaitu data this model. Sebelumnya tidak ada kata model di sini, kita tambahin this model lalu agar bisa diakses. Di sini di function nilai juga sama. Sebelumnya tidak ada model ini, kita pakaikan this model get modul dan this model get nilai praktika. Ini agar bisa mengakses proses yang ada di kelas aslab model. Oke, kemudian ini grade nilai juga sama. This model ini tadi variabel baru tadi yang menginisialisasikan objek barunya. Nah, di function store nilai ini juga sama. This model dalam fungsi if yaitu this model proses store nilai. Ini. Kemudian selanjutnya yaitu kita ke kelas out controller. Di sini juga sama, ini fungsi-fungsinya itu dari kelas out model. Nah, di kelas out model ini tersisa function prosesnya saja, seperti proses out aslab, proses out praktikan, dan proses store praktikan. Di sebelumnya di kelas aslab controller tadi juga sama. Oke, kita ke kelas out controller. Kita buat variabel baru sama seperti tadi, yaitu private model. Kemudian membuat function construct ini untuk membuat objek baru, yaitu this model sama dengan new out model. Ini membuat objek baru dari kelas out model. Oke, kemudian function dari kelas out model untuk tampilannya kita pindahkan ke dalam kelas out controller, yaitu public function index seperti index untuk tampilannya, kemudian login aslab, kemudian public function login praktikan, public function out aslab. Nah, ini juga kita tambahin di sini this model ini untuk memanggil function yang ada dalam kelas model, lalu baru proses out aslab.
kemudian public function out praktikan. This model proses out praktikan. Nah, ini berada dalam kelas out model tadi. Oke, jika sudah, itu selanjutnya yaitu ada public function daftar praktikum, ini untuk tampilannya. Kemudian public function store praktikan, ini yaitu untuk memproses datanya agar bisa disimpan. Ini this model, ini untuk memanggil function yang ada di kelas model, yaitu proses start praktikan. Kemudian public function logout juga ditaruh di sini, ini untuk mendestroy session login sebelumnya. Oke, kemudian kita ke kelas daftar controller. Ini juga sama seperti tadi, mengambil fungsi yang berada di kelas daftar model. Dan di kelas daftar model ini tersisa dari proses-prosesnya saja, seperti get, proses verif, dan proses unverif. Nah, di kelas controller ini kita buat variabel baru yang bernama model, terus public function construct, lalu kita buat objeknya, new objeknya, yaitu berdasarkan kelas daftar model. Kita ambil dari kelas seperti tadi, dari kelas daftar model, yaitu ada index, kemudian di this model get untuk memanggilnya, lalu public function verif, ini this model proses verif, ini untuk memanggil function proses verif dari kelas model daftar model, dan juga public function unverif, ini untuk memanggil proses unverifnya, this model proses unverif. Kemudian kita ke kelas model controller. Di sini juga sama seperti tadi, ini mengambil function dari kelas model. Nah, di kelas model ini tersisa dari function proses-prosesnya. Oke, kita balik ke kelas model controller. Kita buat variabel baru bernama model, kemudian public function construct, yaitu kemudian membuat objek baru yaitu this model dengan new model. Kemudian kita ambil function indexnya untuk tampilan, create juga sama, lalu kita this model untuk mengaksesnya dari kelas model, lalu juga store, ini untuk menyimpan datanya yang sudah diinput, itu menggunakan this model juga untuk memanggil prosesnya. Ini tinggal pindah-pindah fungsi aja sih dari kelas model. Ini juga sama, delete-nya dari this model ini, proses delete-nya ini untuk mengaksesnya. Kemudian kelas praktikan controller, ini juga sama seperti tadi, mengambil function dari kelas praktikan model. Ini sisa dari proses-prosesnya saja. Sama seperti tadi, membuat variabel baru, lalu membuat function construct, kita buat new object yaitu menggunakan praktikum model, dan untuk mengaksesnya yaitu dengan this model agar bisa mengaksesnya. Ini ada function index, edit, update, praktikum, daftar store praktikum, dan juga nilai praktikum. Ini untuk halaman, mengatur halaman saja pada view. Kemudian yang terakhir yaitu ada kelas praktikum controller. Di sini juga sama, ini untuk praktikumnya kita ambil function dari kelas praktikum model. Nah, kelas praktikum model ini tersisa dari proses-prosesnya saja. Oke, kita ke kelas praktikum controller, kita buat variabel baru bernama model yaitu menggunakan privat, kemudian function baru construct, kemudian this model new praktikum model, membuat objek baru dari kelas praktikum model. Kemudian ada function index, ini untuk tampilannya, kemudian create juga tampilan create-nya, kemudian store, ini untuk store nilainya, kemudian edit, ini untuk tambah editnya,
kemudian update juga, dan juga aktifkan. Ini untuk mengaktifkan praktikumnya, ini nonaktifkan juga untuk menonaktifkan praktikumnya. Oke. Nah, kita lanjut. Maaf tadi ada kendala. Jika sudah selesai semuanya, kita pergi ke index ini untuk melakukan routingnya. Itu kita tambahkan di sini requires one dari class controller ini untuk mengakses kelas-kelas dari folder controller. Kemudian untuk sebelumnya kan kita menggunakan out model. Nah, di sini kita proses dulu ke dalam kelas controller. Kita ubah semuanya menjadi new lab controller atau dari kelas controller. Oke, semuanya juga. Setelah kita ubah semuanya, kita tes. Nah, di sini seperti kita daftar praktikan. Hero npm-nya 000, passwordnya 123, nomor kita tata. Sebenarnya ini tinggal ngetes saja. Salah. Nah, ini kan kita daftar, coba. Nah, di sini praktikum yang aktif yaitu struktur, cek nilai, kita udah edit. Kita simpan. Nah, di sini yaitu berhasil. Kita ke login aslab, yaitu kita login aslab. Setelah itu, nah di sini tidak bisa ya. Nah, di sini data praktikumnya yaitu aktif ini kan strukdat. Nah, untuk memunculkannya kita harus verif dulu. Setelah selesai, kita coba tambahkan modul. Nah, jika sudah juga dan nilai coba 10. Nah, ini juga bisa. Nah, ini juga bisa. Kita coba untuk menghapus. Oke, berhasil. Jangan verif. Kita cek lagi. Oke, tidak ada. Verif lagi. Kan kita ke data praktikum. Kita coba aktifkan yang lain, misalkan kita nonaktifkan dulu. Kita cek. Nah, kan tidak ada karena tidak ada praktikum yang aktif. Kemudian kita ke aktifkan yang basis data, coba. Nah, inaktif. Oke, mungkin sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.